Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita ada satu berita, yaitu dari seorang bapak-bapak yang sedang melakukan protes di dalam sebuah masjid. Informasinya bapak-bapak ini adalah warga Muhammadiyah. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman. Tapi malam ini cara imam membacanya saya anggap di luar tradisi Muhammadiyah. Silakan cek di takmir di pagi Muhammadiyah. Sejak Pak Yamin menjadi imam tidak pernah membaca ayat seperti itu. Saya benar-benar kecewa malam ini bahwa takmir masjid membiarkan hal seperti itu terjadi. Itu kebiasaan dan tradisi KTI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman videonya. Jadi berdasarkan salah satu informasi bahwa bapak-bapak tersebut sedang protes karena bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, bacaan basmalahnya tidak dijaharkan seperti sebagaimana kebiasaan beliau pada saat sholat-sholat sebelumnya. Kalau kita perhatikan, si bapak tersebut itu tidak sedang marah-marah. Dia hanya sekedar mengungkapkan perasaan kekecewaannya saja. Kebiasaannya yang dahulu ternyata sekarang sudah berubah. Kemudian beliau melakukan protes terhadap Ustadz. Hanya saja memang gaya bicara beliau kelihatan seperti orang yang marah. Itu bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang yang sudah paham tentang karakter seseorang, ini hal yang biasa. Karena ada orang itu yang gaya bicaranya itu seperti orang marah, padahal dia tidak sedang marah. Dia hanya mungkin bisa lebih dibilang tegas. Orang-orang yang tegas itu dalam berbicara emang kelihatan seperti itu, tetapi sebenarnya mereka tidak marah. Mereka menyampaikan sesuatu ungkapan hatinya dengan menggebu-gebu. Itu banyak sekali kita temui teman-teman kalau kita memang sering berkomunikasi dengan orang-orang. Dan salah satunya adalah si bapak ini ya. Jadi beliau menyampaikan aspirasinya dengan cara berbicara langsung kepada ustadz di hadapan umum. Dan kebetulan teman-teman ini adalah dalam kondisi sedang berada di masjid ya, di mana banyak jamaah juga. Tetapi kalau kita perhatikan jamaah-jamaah yang ada di masjid pun terdiam aja, karena santai aja, karena mungkin sudah memahami karakter si bapak tersebut. Jika si bapak tersebut marah, mungkin orang-orang di sekitarnya yang berada di masjid sudah bereaksi ya teman-teman. Tetapi kita melihatnya mereka hanya santai, ada yang berdiri, ada anak kecil juga biasa saja. Dan itu menandakan bahwa si bapak tersebut memang tidak sedang marah. Dan kalau kita lihat, Ustadz pun santai saja teman-teman. Jadi sangat berlebihan jika ada yang berkomentar bahwa bapak-bapak ini sedang marah di dalam masjid. Sekali lagi, si bapak ini sedang menyampaikan aspirasinya dan keinginannya serta kekecewaannya. Jadi wajarlah bagi dia menyampaikan kekecewaannya kepada ustadznya, karena kepada siapa lagi, masa kepada istrinya di rumah kan tidak mungkin ya teman-teman. Tetapi dia sudah benar tindakannya, yaitu menyampaikan aspirasinya di masjid kepada ustadznya. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang jujur kalau menurut saya teman-teman. Kenapa? Dia tidak menggunjing atau dia tidak menggibah di belakang ya. Dia langsung bicara. Hanya saja memang itu tadi bawaannya seperti itu, kelihatan seperti orang marah. Tetapi kalau orang sudah memahami karakternya, orang tidak akan kaget lagi ya teman-teman. Tetapi memang kalau ditayangkan di depan umum, yang orang tidak mengenal si bapak ini ya tentu saja akan menimbulkan berbagai macam respon. Dan teman-teman, saya memiliki pengalaman bersama orang yang memang ketika dia berbicara itu dia menggebu-gebu ya, seperti orang yang marah teman-teman. Tetapi dia bercerita ke saya bahwa ketika dia sudah selesai bicara,
maka dia pun ada rasa menyesal dia sudah berbicara seperti itu. Katanya seperti itu teman-teman, dan dia pun kadang setelah berbicara seperti itu, dia itu berbuat kebaikan yang lebih dari orang yang biasa ya teman-teman. Orang-orang seperti itu yang berbicara tegas seperti itu, orangnya itu orang-orang yang baik sebenarnya teman-teman. Orang-orang yang jujur dan mudah diajak untuk berkomunikasi sebenarnya teman, kalau kita tahu caranya. Demikian teman-teman, video kali ini jangan mudah melabelkan sesuatu kepada yang bukan tempatnya ya teman-teman, seperti si bapak tersebut seperti Wahabi lah, padahal kita tidak mengenal si bapak itu. Cobalah kalau kita mengenalnya, kita lebih mengenal dekatnya. Dia adalah saudara muslim kita teman-teman, walaupun itu Wahabi, walaupun itu Salafi, dia tetap saudara seiman kita teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang menebar kebencian. Kita menuduh mereka menebar kebencian, bahwa kita sendiri pun menebar kebencian. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.